Saya dosen tetap pada program studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, Nauli Husada Sibolga. Video kali ini berisikan tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengabdian kepada masyarakat yang telah saya lakukan. Pengabdian kepada masyarakat adalah salah satu kegiatan yang harus dilaksanakan oleh dosen minimal 1 kali dalam 1 tahun melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nauli Husada Sibolga. Mengapa dosen perguruan tinggi itu harus melakukan pengabdian kepada masyarakat? Yaitu karena ditemukannya masalah atau problem berkaitan dengan kesehatan sesuai dengan bidang keilmuan saya. Teori ilmu kesehatan masyarakat tersebut saya aplikasikan dalam bidang riset kesehatan masyarakat dalam menemukan masalah tersebut. Melalui bidang riset kesehatan masyarakat akan membuat rencana atau solusi untuk memecahkan masalah tersebut, serta inovasi yang dikembangkan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Pada tahun ajaran 2016-2017, saya melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan kegiatan penyuluhan kanker serviks kepada warga binaan perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Tingkat 2 Sibolga. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Rumah Tahanan Lembaga Pemasyarakatan Tingkat 2 Sibolga. Adapun yang menjadi sasarannya adalah warga binaan perempuan Lembaga Pemasyarakatan Tingkat 2 Sibolga. Selanjutnya, pengabdian yang saya lakukan pada tahun ajaran 2017-2018 adalah penyuluhan kesehatan reproduksi di SMK PGRI 14 Sibolga dengan topik Free Sex di ruang kelas 11 SMK PGRI 14 Sibolga. Adapun sasarannya adalah siswa kelas 11 SMK PGRI Sibolga. Pengabdian yang saya lakukan pada tahun ajaran 2018-2019 adalah penyuluhan tanda bahaya masa kehamilan serta pelaksanaan senam ibu hamil trimester ketiga. Dilaksanakan di ruang pertemuan kantor lurah Pasir Bidang, Kabupaten Tapanuli Tengah dengan sasaran ibu hamil trimester ketiga warga kelurahan Pasir Bidang. Kegiatan pengabdian yang saya lakukan pada tahun 2019-2020 yaitu penyuluhan cara mencuci tangan yang baik dan benar dilaksanakan sekolah SD Negeri 087981 Kota Sibolga. Adapun sasarannya adalah siswa SD kelas 4 SD Negeri 087981 Kota Sibolga. Pengabdian saya pada tahun 2019-2020 yaitu pembagian kelambu pada ibu hamil di daerah endemik malaria di Lorong 9 Kelurahan Pasir Bidang, Kabupaten Tapanuli Tengah. Dilaksanakan di Lorong 9 Kelurahan Pasir Bidang, Kabupaten Tapanuli Tengah. Adapun sasarannya adalah ibu hamil warga Lorong 9 Kelurahan Pasir Bidang, Kabupaten Tapanuli Tengah. Dan yang saya lakukan tahun 2020-2021 pelaksanaan protokol kesehatan yaitu penggunaan masker bagi pengguna jalan lintas Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah dilaksanakan di Jalan Lintas Padang Sidimpuan di depan kampus Tikes Nauli Husada Sibolga. Adapun sasarannya adalah pengguna jalan lintas Kecamatan Sarudik yang tidak menggunakan masker. Selanjutnya, pengabdian saya yang kedua pada tahun 2020-2021 yaitu penyuluhan manfaat pemberian jus wortel terhadap pencegahan kecacingan pada anak di Kelurahan Pasar Belakang, Kota Sibolga. Adapun kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Kantor Kelurahan Pasar Belakang, Kota Sibolga dengan sasaran ibu yang memiliki balita warga Kelurahan Pasar Belakang, Kota Sibolga. Pada kesempatan ini, saya memilih kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan topik yang paling menarik menurut saya, dengan judul Pemanfaatan Jus Wortel untuk Mencegah Kecacingan pada Anak Balita. Sasaran dari kegiatan ini adalah ibu yang memiliki anak balita, warga Kelurahan Pasar Belakang, Kota Sibolga. Metode yang saya gunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah penyuluhan dan edukasi tentang manfaat pemberian jus wortel pada balita untuk mencegah kecacingan. Kontribusi saya sebagai dosen dalam pengabdian ini adalah saya sebagai fasilitator, yaitu sebelum mulai memberikan penyuluhan dan edukasi tentang manfaat pemberian jus wortel, terlebih dahulu saya melaksanakan pretest pada ibu yang memiliki balita.
Setelah memberikan penyuluhan dan edukasi tentang manfaat pemberian jus wortel, saya melakukan post-test terhadap ibu balita. Bagaimana tingkat pencapaian dan dampak? Saya melakukan post-test untuk menilai tingkat pencapaian. Adapun tujuan kita untuk melakukan post-test adalah untuk menilai tingkat pencapaian. Dan dari hasil yang saya dapatkan, dari saat pretest, dari 10 ibu balita, hanya 2 ibu yang menjawab 8 sampai dengan 11 pertanyaan dari 20 pertanyaan. Dan setelah penyuluhan dan edukasi, menjadi 9 ibu balita yang menjawab 14 sampai dengan 16 pertanyaan dari 20 pertanyaan. Adapun dampak dari pengabdian yang saya lakukan adalah ibu balita mengetahui tentang apa itu penyakit kecacingan. Kemudian, ibu balita mengetahui penyakit kecacingan. Ibu balita mengetahui ciri-ciri anak yang kecacingan. Ibu balita mengetahui pencegahan agar terhindar dari penyakit kecacingan. Ibu balita mengetahui manfaat pemberian jus wortel untuk mencegah penyakit kecacingan. Pun dukungan kerjasama dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang saya lakukan ini adalah dukungan dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nauli Gusada Sibolga, dukungan dari Lurah Kelurahan Pasar Belakang berupa penyediaan tempat penyuluhan dan partisipasi dalam kegiatan penyuluhan dan edukasi. Selanjutnya, dukungan dari Kader Posyandu Balita serta dukungan dari ibu balita yang memiliki balita di Kelurahan Pasar Belakang. Konsistensi bidang keilmuan pengabdian masyarakat yang saya lakukan. Pengabdian masyarakat adalah sebagai wadah saya dalam mengaplikasikan teori serta kemampuan yang saya miliki. Kemudian, terjalinnya kerjasama yang baik dengan berbagai pihak. Jadi, konsistensi saya sebagai seorang dosen dan sesuai dengan keilmuan saya adalah akan melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat secara berkelanjutan. Berdasarkan pengalaman yang kita ketahui bersama, bahwa dalam kehidupan sehari-hari, ibu rumah tangga, khususnya ibu balita, hanya mengetahui bahwa wortel itu baik untuk mata dan tidak mengetahui bahwa jus wortel itu dapat mencegah penyakit kecacingan pada balita. Dalam kegiatan pengabdian ini, ibu rumah tangga dapat mengetahui bahwa jus wortel dapat mencegah kecacingan. Akan terus dilaksanakan guna menambah wawasan dari masyarakat, khususnya dalam pencegahan kecacingan pada balita. Sekarang saya akan menjelaskan tentang penyakit kecacingan tersebut. Apa itu penyakit kecacingan? Penyakit kecacingan adalah kumpulan gejala gangguan kesehatan akibat adanya cacing parasit di dalam tubuh, di mana dapat terjadi investasi ringan maupun investasi berat. Nah, bagaimana ciri-ciri anak yang cacingan? Yang pertama adalah mudah lelah, sakit perut, perut kembung, mual, muntah, perut kembung, mual, muntah, diare, disentri, kehilangan nafsu makan, penurunan berat badan tanpa sebab, gatal di sekitar anus terutama pada malam hari, gelisah atau tidak nyaman saat tidur karena sering menggaruk di sekitar anus, mudah marah dan tersinggung, kemerahan atau iritasi di sekitar anus. Bagaimana cara pencegahan agar terhindar dari kecacingan? Yaitu adalah menerapkan personal hygiene, yaitu rutin mencuci tangan dan menggunakan sabun, selalu mengenakan pakaian yang bersih, potong kuku ketika sudah panjang, sikat gigi 2 kali sehari, dan mandi yang bersih 2 kali sehari. Selain daripada menerapkan personal hygiene, yaitu tidak mengkonsumsi makanan sembarangan dan kotor, kemudian menghindari makanan yang mentah, selanjutnya menggunakan pengalas saat berjalan di atas tanah, dan yang paling utama adalah rajin mengkonsumsi jus wortel. Kenapa jus wortel itu sangat bermanfaat khususnya untuk mencegah kecacingan dan pengobatan kecacingan? Yaitu karena dalam segelas jus wortel itu mengandung berbagai macam nutrisi dan zat gizi yang diperlukan oleh tubuh, khususnya anak balita yang menderita penyakit kecacingan. Adapun kandungan daripada jus wortel itu, dalam satu jus wortel itu terdapat 94 kalori, 21,9 gram karbohidrat, 1,89 gram serat, 2,24 gram protein,
0,35 gram lemak, 2,256 mg vitamin A, 0,217 mg tiamin, kemudian vitamin B1 0,512 mg, vitamin B6 20,1 mg, vitamin C 36,6 mg, kemudian vitamin K dan 689 mg kalium. Pengabdian kepada masyarakat ini akan saya laksanakan secara berkelanjutan guna memberikan solusi untuk pemecahan masalah yang ditemukan oleh masyarakat dan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Demikianlah pemaparan pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengabdian kepada masyarakat